warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dari kerumunan. Dan semoga walaupun kita dalam keadaan pembelajaran jarak jauh, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan disimak ya video pembelajaran pertemuan hari ini. Nah, adapun hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, untuk kompetensi dasar keterampilannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data, untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis data dan distribusi data yang diberikan. Yang kedua, siswa mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data. Sebab materinya hari ini kita akan menganalisis mengenai data. Nah, disimak ya video pembelajarannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat, kemudian ukuran sepatu, atau misalnya bahasa serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Nah, dengan statistika, data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram, sehingga mempermudah menganalisisnya. Kegiatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel dan diagram. Yuk kita mengamati. Dari diagram batang di bawah ini dapat dilihat hasil perikanan terendah yang dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2.000 ton. Sebaliknya, hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5.000 ton. Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai 2007, yaitu mencapai 2.500 ton. Nah, ini adalah gambar diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai dengan 2008. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk membaca grafik? Membaca data dalam grafik. Kira bagaimana cara menafsirkan data, atau bagaimana cara kita menafsirkan suatu data dalam bentuk tabel. Nah, untuk lebih tahu, simak ya videonya. Kita akan mempelajari bersama-sama tentang menganalisis data. Dan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur berikut. Nah, ini adalah gambar diagram batang jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran. Pada tahun 2002 sebanyak 10 kelahiran, dan seterusnya. Nah, temukan juga keterangan yang lain yang dapat diperoleh dari diagram tersebut. Nah, yang pertama, tentukan banyaknya kelahiran pada tahun 2003, 2004, dan seterusnya.
Nah, jika kalian perhatikan, kita lihat di diagram tersebut ada tahun dan banyaknya angka kelahiran. Nah, pertama kita lihat tahun 2003. Tahun 2003 itu ada berapa banyaknya bayi lahir? Banyaknya bayi lahir itu ada 13 bayi. Kemudian 2004 ada 17 bayi. 2005 ada 20 bayi. 2006 ada 22 bayi yang lahir. 2007 ada 24 bayi yang lahir, dan 2008 ada 25 bayi yang lahir. Nah, pertanyaan kedua, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Dan juga pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Nah, coba diperhatikan dari gambar diagram garis tersebut, jumlah kelahiran paling tinggi itu ada di tahun 2008, yaitu sebanyak 25 bayi yang lahir. Nah, sedangkan untuk jumlah kelahiran paling rendah itu ada di tahun 2001, yaitu ada 7 bayi yang lahir. Nah, kira-kira untuk pertanyaan yang ketiga, berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyaknya kelahiran pada tahun 2005. Nah, tadi 2005 itu banyaknya kelahiran itu adalah 20 bayi yang lahir. Nah, ini artinya kita bisa menjelaskannya bahwa ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Tadinya 17 bayi yang lahir, di tahun 2005 menjadi 20. Ya, dan juga setiap tahunnya dia mengalami kenaikan, ya, seperti itu. Itu salah satu contoh mengenai cara menganalisis sebuah data dari distribusi data yang diketahui. Kita mencoba bersama-sama. Ini juga ada diberikan hasil produksi padi pada tiap tahun pada Desa Sukamakmur dari tahun 2008 sampai dengan 2015 sebagai berikut. Nah, ini pada tahun 2001 katanya hasil panennya itu hasil produksinya itu adalah 250 ton. Kemudian tahun 2002 itu hasil produksinya itu 285 ton. 2003 hasil produksinya adalah 310 ton, 2004 340 ton, 2005 380 ton, 2006 225 ton, dan 2007 290 ton, dan 2008 tahun 2008 itu hasilnya 420 ton. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. Yang kedua, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Yang ketiga, berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram garis tersebut. Yang keempat, perkirakan produksi padi pada tahun 2010. Dan yang kelima, menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006? Sehingga produksi menurun secara drastis. Dan yang keenam, buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel data tersebut. Langsung saja kita akan menjawab bersama-sama, ya. Nah, untuk yang pertama, buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. Nah, kita jawab beberapa simpulan dari data pada tabel tersebut itu. Yang pertama, kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Mulai tahun 2001 hingga tahun 2005, produksi padi di Desa Sukamakmur meningkat. Yang kedua, produksi padi di Desa Sukamakmur menurun drastis pada tahun 2006. Nah, selanjutnya, yang ketiga, produksi padi di Desa Sukamakmur meningkat tajam pada tahun 2008. Nah, kita membuat kesimpulan ini berdasarkan dengan
data yang sudah ada gitu. Jadi tidak bisa kita asal membuatnya tidak sesuai dengan tabel, tidak sesuai dengan data yang ada gitu. Selanjutnya yang kedua, nah pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Nah kita lihat pada yang bagian hasil produksinya tadi, kita lihat yang paling tinggi itu ada di tahun 2008. Jadi hasil produksi padi tertinggi dicapai Desa Sukamakmur itu pada tahun 2008 sebesar 420 ton. Nah, yang ketiga, berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram garis tersebut. Nah, kita bisa membuat jawaban seperti ini. Produksi padi di Desa Sukamakmur terus meningkat hingga tahun 2005, namun padi mengalami penurunan yang tajam pada tahun berikutnya. Produksi padi mulai mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan produksi padi di Desa Sukamakmur mengalami kenaikan yang relatif stabil, meskipun pada tahun 2006 mengalami penurunan. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Nah, perkirakan produksi padi pada tahun 2010. Nah, untuk produksi pada tahun 2010 ini kita bisa jawab produksi padi Desa Sukamakmur pada tahun 2010 diperkirakan berkisar pada 450 sampai 500 ton. Kalau dia mengalami kenaikan ya. Seperti itu, ada di antara itu. Nah, yang kelima, menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis? Nah, produksi padi, kita bisa menjawabnya mungkin produksi padi di Desa Sukamakmur itu mengalami penurunan di tahun 2006, mungkin bisa jadi karena dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu sehingga petani tidak bisa mengantisipasi atau misalnya terjadi bencana banjir. Nah, hal ini terlihat dari produksi padi yang menurun drastis. Seperti itu. Dan yang keenam, nah buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel data tersebut. Nah, kita bisa membuat pertanyaannya misalnya, nah berapakah besar penurunan dan kenaikan yang paling besar pada produksi padi Desa Sukamakmur? Atau misalnya seperti di pertanyaan sebelumnya, misalnya pada tahun berapakah hasil produksi padi terendah misalnya di Desa Sukamakmur. Misal seperti itu kita bisa membuat pertanyaannya ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, data biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Diagramnya itu ada diagram gambar, batang, garis, dan lingkaran yang pernah kita pelajari di kelas 7. Silakan untuk dikerjakan LKPD-nya ya di Google Classroom. Setelah menyimak materi pada pertemuan kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai pembelajaran hari ini, bisa kita diskusikan di Google Classroom atau bisa japri lewat WA ke Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.